Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kita ketemu lagi pada minggu ini. Sudah sampai pada pertemuan ke-9 untuk mata pelajaran basis data di kelas 11 RPL. Selamat pagi untuk anak-anak semuanya kelas 11 RPL 1, 2, dan 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tipe data pada basis data. Apa yang akan kita capai adalah kompetensi dasarnya adalah memahami tipe data pada basis data, kemudian secara keterampilan mempresentasikan tipe data pada basis data. Apa sih tipe data itu? Tipe data itu terdiri dari dua kata yang berbeda. Yang pertama, tipe adalah yaitu suatu mempresentasikan jenis atau model, sedangkan data itu adalah bahan atau komponennya, hasil dari suatu proses pengolahan benda, digital, dan file. Tipe data merupakan sebuah kelompok yang mempunyai jenis-jenis tertentu. Dengan demikian, kata lain dengan tipe data ini adalah sebuah cara yang digunakan menentukan jenis-jenis pada suatu data tersebut, atau biasa disebut dengan deklarasi variabel. Dalam bahasa pemrograman memiliki banyak tipe jenis-jenis yang digunakan. Jenis-jenis tipe data umum di sini ada dua macam. Secara umum ada dua macam, dibagi menjadi dua, primitif dan non-primitif. Dan data primitif ini, tipe data primitif itu ada numerik dan non-numerik. Kemudian non-primitif ada string dan array. Tipe data primitif yang dimasukkan dengan tipe data primitif yaitu tipe data yang sudah secara default telah didefinisikan pada suatu bahasa pemrograman, atau bisa juga disebut sebagai tipe data dasar yang paling sering digunakan oleh kebanyakan programmer. Contohnya tipe data integer, float, char, boolean, dan lain sebagainya. Jadi tipe data numerik ini, tipe data primitif ini terdiri jadi dua macam, dibagi menjadi dua macam lagi. Di sini ada numerik, ada non numerik. Sedangkan numerik itu isiannya ada integer dan floating point. Kemudian non numerik itu ada karakter dan boolean. Kemudian tipe data non primitif. Tipe data non primitif ini tidak didefinisikan oleh suatu bahasa pemrograman dan didefinisikan sendiri programmer itu sendiri. Jadi string yang terdiri dari kumpulan karakter dengan panjang tertentu dan seringkali dianggap sebagai tipe data dasar. Jadi kalau kita menggunakan string, yang menentukan jangkauannya itu adalah programmernya, seperti itu. Begitu juga dengan tipe data array. Tipe data array ini termasuk tipe data komposit karena dapat menyimpan. Data yang tersimpan dalam tipe data array juga termasuk bertipe sama atau homogen. Dalam pemrograman, penggunaan tipe data array tidak langsung dideklarasikan seperti tipe data lain, namun seringkali memegang peranan penting terhadap penggunaan data agar tidak terstruktur. Kemudian, agar kita bahasa pemrograman basis data yang akan kita gunakan adalah MySQL. Supaya lebih jelas dan detail, kita akan mempelajari tipe-tipe data yang dikenali oleh MySQL. Yang pertama adalah tipe data angka. Tipe data angka ini adalah banyak macamnya. Di sini ada type int. Int itu adalah integer. Di sini adalah untuk menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif dengan jangkauannya sekian. Ukurannya adalah 8 bit, 1 byte. Kemudian ada small integer. Di sini jangkauannya sekian. Ukurannya 16 bit, dan ada yang sering digunakan di antara ini adalah int atau integer, di mana bisa menyimpan bilangan bulat positif dan negatif dengan jangkauannya seperti ini, ada 4 byte dan termasuk 32 bit. Kemudian ada juga yang biasanya digunakan adalah float. Float di sini ada
untuk bilangan pecah positif dan negatif presisi tunggal. Ada juga double kalau dengan presisi ganda. Kemudian ada real, penyimpan data bilangan positif dan negatif presisi ganda. Terus desimal dan numerik menyimpan data bilangan pecah positif negatif. Kemudian ada tipe data teks atau string. Tipe data teks merupakan tipe data yang digunakan untuk menampung banyak karakter dengan jumlah maksimum yang dapat ditampung, yakni sebanyak 255 karakter. Beberapa jenis data string yang terdapat pada database MySQL yang pertama ada char, varchar, thin text, text, medium, long text seperti ini. Jadi kalau char ini menyimpan data string ukurannya tetap, kemudian kalau varchar itu dinamis. Contohnya menyimpan data string ukuran tetap ini kalau dalam perancangan basis data bisa kita gunakan misalnya kalau kita bikin database akademik misalnya. Database akademik itu yang dapat menyimpan data string ukuran tetap itu contohnya nomor KTP. Dengan maksudnya nomor KTP, kenapa itu angka itu Bu? Tapi kenapa harus pakai char? Tidak masalah, kita bisa menggunakan char selama angka itu tidak akan mengalami operasi bilangan. Jadi misalnya nomor NIK itu kan tidak akan mengalami operasi bilangan. Char ini bisa digunakan untuk NIS, NISN, kemudian nomor HP. Itu bisa kita pakai karena kode guru atau NIP. Di sana kan rentang panjangnya angka NIP atau NIK itu kan sudah pasti tidak akan berubah dari rentang 16 atau 15 seperti itu. Sedangkan varchar di sini adalah ukurannya dinamis. Contohnya nama kita, alamat, kemudian tempat lahir. Kita itu dinamis. Dinamis itu dengan kata artian kita pakai acuannya misalnya alamat 50. Alamat 50 itu boleh kita nanti isi, ada yang mengisi sampai 30 karakter saja, ada yang ngisi 40 karakter seperti itu. Jadi dinamis berdasarkan isian seperti itu. Kemudian ada thin text menyimpan data teks, teks, medium text, long text dengan jangkauannya seperti ini. Kemudian ada tipe data date, ya ini untuk tanggal ya. Jadi macam-macamnya ada. Yang pertama ada date hanya untuk tanggalnya saja. Kemudian ada time untuk waktunya, date time tanggal dan waktu, years untuk tahunnya. Kemudian yang terakhir adalah tipe data blob. Tipe data blob ini kalau dalam perancangan basis data biasanya digunakan untuk menyimpan foto profil, atau kita biasanya bikin akun siswa. Otomatis siswa nanti disuruh upload fotonya di sini menggunakan tipe data blob. Jadi sini menyimpan datanya biner. Kalau menyimpan data biner atau gambar ukuran kecil. Kemudian blob ini ukuran menyimpan biner atau gambar kalau sekian jangkauannya dan lain sebagainya. Saya rasa dari tipe-tipe data yang sudah kita pelajari di sini, dari tipe data numerik, tipe data string, tipe data date dan blob, kalian bisa mengaplikasikan ketika kalian membuat rancangan database, membuat rancangannya terlebih dahulu, tentukan tipe datanya, tentukan jangkauannya supaya perancangan basis datanya bisa digunakan secara maksimal dan dalam proses penyimpanan datanya bisa hemat tempat pada space disk pada PC kita. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.